Selamat berjumpa lagi dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 12. Video pembelajaran kita kali ini kita khusus membahas energi potensial listrik dan potensial listrik yang merupakan bagian dari materi listrik statis. Sebelumnya kita telah mempelajari fluks listrik dan hukum Gauss. Dan ini adalah video pembelajaran listrik statis yang ke-11. Video pembelajaran energi potensial listrik dan potensial listrik terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang pertama khusus pembahasan konsep dan bagian yang kedua pembahasan soal-soal yang berhubungan dengan energi potensial listrik dan potensial listrik. Dan video pembelajaran ini adalah bagian pertama, yaitu khusus kita membahas konsep yang mendasari energi potensial listrik dan potensial listrik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, jangan lupa subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita memulai pembelajaran dengan mempelajari yang pertama adalah energi potensial listrik. Nah, dengan demikian maka kita perhatikan gambar di bawah ini ada sebuah muatan Q, ya, bermuatan listrik positif, dan di sekitar muatan Q ini kita gambarkan dua buah titik, yang pertama titik A dan yang kedua titik B. Kemudian kita gambarkan jarak antara titik A dengan muatan Q yang disebut dengan RA, dan kemudian kita juga gambarkan jarak antara titik B dengan muatan Q yang disebut dengan RB. Pada titik A kita letakkan sebuah muatan lainnya, yaitu Q0, yang disebut juga sebagai muatan uji. Perhatikan bahwa antara muatan Q besar dengan Q0 adalah muatan sejenis. Dengan demikian maka muatan Q0 akan ditolak oleh muatan Q besar. Dengan gaya tolaknya adalah F. Ini perhatikan vektor gaya tolak pada muatan Q0 oleh muatan Q besar. Muatan Q0 ini kemudian kita pindahkan dari titik A ke titik B. Perhatikan. Nah, kita pindahkan muatan Q0 dari titik A ke titik B. Dengan demikian, maka muatan Q0 ini akan berpindah sejauh delta R, ya, dari titik A ke titik B. Untuk memindahkan muatan Q0 dari titik A ke titik B, maka dibutuhkan gaya. Gaya untuk memindahkan muatan Q0 dari titik A ke titik B besarnya minimal sama dengan gaya tolak pada muatan Q0 oleh muatan Q besar. Timbul pertanyaan, berapa usaha atau kerja yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan Q0 dari titik A ke titik B? Untuk menjawab pertanyaan ini maka kita kembali pada konsep usaha atau kerja yang kita pernah pelajari di kelas 10, di mana usaha atau kerja itu sama dengan W itu sama dengan F dot delta R, atau kerja diperoleh dari perkalian titik antara gaya dengan perpindahan. Gaya adalah besaran vektor dan perpindahan besaran vektor. Jika dua besaran vektor dioperasikan dengan menggunakan perkalian titik, maka hasilnya adalah besaran skalar, maka usaha atau kerja adalah besaran skalar. Persamaan W sama dengan F kali delta R, persamaan W atau usaha sama dengan F dot delta R bisa dilanjutkan menjadi F kali delta R cos theta. Nah, ini ingat kembali perkalian titik yang kita pelajari pada materi vektor di kelas 10. Misalkan vektor A dot vektor B itu sama dengan nilai dari vektor A kali dengan nilai dari vektor B cos theta. Nah, theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor gaya F dengan vektor perpindahan delta R. Nah, sekarang kita kembali ke gambar, perhatikan gambar. Vektor dari F ini adalah anak panah berwarna merah, dan vektor
dari delta R ini adalah, perhatikan anak panah yang ini. Nah, setelah kita tinjau ternyata bahwa kedua vektor ini arahnya berlawanan. Kalau arahnya berlawanan, maka sudut yang dibentuk oleh kedua vektor ini adalah 180 derajat. Maka persamaan ini dapat kita lanjutkan menjadi W sama dengan F kali delta R cos 180 derajat. Nah, cos 180 derajat adalah negatif 1. Sehingga diperoleh F kali delta R kali negatif 1 atau sama dengan W sama dengan negatif F kali delta R. Tanda negatif ini artinya ketika kita memindahkan muatan Q0 dari titik A ke titik B, kita melawan kerja oleh gaya F. Saya ulangi, tanda negatif ini diperoleh dari ketika kita memindahkan muatan Q0 dari titik A ke titik B, kita melawan kerja oleh gaya F terhadap Q0. Oke. Pada saat kita memindahkan muatan Q0 dari titik A ke titik B, maka ada perubahan jarak. Jadi kita memindahkan ke titik B, terjadi perubahan jarak. Ya. Dengan demikian maka gaya untuk memindahkan muatan Q0 dari titik A ke titik B nilainya tidak tetap. Kenapa? Ada perubahan jarak. Dengan demikian maka untuk menentukan berapa kerja atau usaha untuk memindahkan muatan Q0 dari titik A ke titik B, kita menggunakan pola integral, yaitu W sama dengan integral dari F dr dengan batas bawah RA dan batas atas RB. Kenapa kita menggunakan dr, tidak delta R? Karena perubahan jarak yang tidak bisa ditinjau atau tidak bisa dihitung atau tidak bisa diketahui, maka kita menggunakan notasi dr, tidak menggunakan delta R. Dan yang kedua, delta R yang pada persamaan di atas adalah perpindahan. Sedangkan notasi dr pada persamaan di bawah ini adalah perubahan jarak. Oke, kita lanjutkan. F ini adalah gaya listrik antara muatan Q0 dengan muatan Q. Maka bisa kita masukkan F ini menjadi K kali Q kali Q0 bagi R kuadrat. Maka persamaan ini sama dengan integral dari K kali Q kali Q0 bagi R kuadrat dr dengan batas bawah RA, batas atas RB. Kenapa kita gunakan batas bawah RA dan batas atas RB? Kenapa? Karena muatan Q0 ini kita pindahkan dari titik A yang berjarak RA ke titik B yang berjarak RB dari muatan Q besar. Oke, sekarang kita lanjutkan. Perhatikan bahwa ketika kita memindahkan muatan Q0 dari titik A ke titik B, yang berubah adalah jarak R yang berubah. Sedangkan K, Q besar dan Q0 tetap. Maka ini ketiga parameter ini atau ketiga besaran ini dianggap sebagai konstanta. Dengan demikian maka K, Q dan Q0 bisa kita pindahkan di depan tanda integral. Maka persamaan ini akan menjadi, perhatikan dalam kurung K kali Q kali Q0 integral dari 1 per R kuadrat dr dengan batas bawah RA batas atas RB. Kita lanjutkan. Oke. 1 bagi R kuadrat bisa dibuatkan menjadi R pangkat negatif 2. R kuadrat ini letaknya di bawah garis pembagi, dan kita pindahkan di atas garis pembagi menjadi R pangkat negatif 2. Dengan demikian maka persamaannya W sama dengan K kali Q kali Q0 tutup kurung integral terhadap R pangkat negatif 2 dr batas bawah RA batas atas RB. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mengoperasikan integral ini. Perhatikan ya, persamaan umum integral, misalkan Y sama dengan AX pangkat N, maka kalau kita integralkan maka menjadi A bagi
N tambah 1 X pangkat N tambah 1. Itu untuk integral. Maka persamaannya ini adalah R pangkat negatif 2, maka pangkatnya adalah negatif 2, maka kita buatkan W sama dengan K kali Q 0 tutup kurung buka kurung kurawal 1 bagi negatif 2, pangkatnya kan dari R kan negatif 2, maka negatif 2 tambah 1 kali R pangkatnya negatif 2 ditambah lagi dengan 1 tutup kurung kurawal batas bawah RA batas atas RB. Perhatikan bahwa 1 bagi negatif 2 tambah 1 ini kita peroleh 1 bagi negatif 1 atau sama saja dengan hasilnya negatif 1. Sedangkan pangkatnya negatif 2 tambah 1 maka R pangkat negatif 1, maka persamaannya menjadi K kali Q 0 tutup kurung buka kurung kurawal negatif 1, satunya tidak perlu ditulis, tulis saja tanda negatif, R pangkat negatif 1 tutup kurung kurawal batas bawah RA batas atas RB. Nah, setelah itu kita memindahkan tanda negatif ini ke depan. Ya. Maka persamaannya menjadi negatif dalam kurung K kali Q 0 tutup kurung buka kurung kurawal 1 bagi R dengan batas bawah RA batas atas RB. Perhatikan 1 per R ini dapatnya dari mana? R pangkat negatif 1 ketika kita memindahkan R pangkat negatif 1 di bawah garis pembagi maka menjadi R pangkat 1, maka diperoleh 1 bagi R. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini persamaan terakhir. Nah, setelah itu kita masukkan batas bawah RA dan RB ke dalam R dengan catatan bahwa kita masukkan terlebih dahulu RB pada R dikurangi dengan RA. Oke, kita lanjutkan, maka persamaan ini menjadi W sama dengan negatif K kali Q 0 buka kurung 1 bagi RB kurang 1 bagi RA. Oke, kita kalikan masuk. Maka persamaan akhirnya adalah kerja untuk memindahkan muatan Q0 dari titik A ke titik B itu adalah W sama dengan negatif dari K kali Q 0 bagi RB kurang K kali Q 0 bagi RA. Oke, ini persamaan akhirnya. Nah, kita kembali meninjau materi tentang kerja atau usaha pada kelas 10, yaitu bahwa kerja juga merupakan negatif dari perubahan energi potensial gravitasi yang biasa ditulis W sama dengan negatif delta EP atau ditulis negatif energi potensial akhir kurang energi potensial awal. Nah, ini konsep yang pernah kita pelajari di kelas 10 di materi tentang usaha. Jika kita menganalogikan dengan persamaan yang kita peroleh ini, maka persamaan ini juga merupakan perubahan energi potensial, tetapi bukan energi potensial gravitasi, melainkan perubahan energi potensial listrik. Dengan demikian, maka komponen ini yaitu K kali Q 0 bagi RB adalah energi potensial listrik. Dan ini disebut juga dengan energi potensial listrik akhir, dan ini adalah energi potensial listrik awal. Dengan demikian maka persamaan umum energi potensial listrik adalah U sama dengan K kali Q 0 bagi R. U adalah energi potensial listrik. Oke, ini adalah persamaan energi potensial listrik. U, saya ulangi, U sama dengan K kali Q 0 bagi R. Nah, persamaan ini mirip-mirip dengan persamaan gaya kolom. Perbedaannya pada gaya kolom R di bawah garis pembagi adalah R kuadrat, sedangkan pada energi potensial listrik R-nya tidak dikuadratkan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita kembalikan persamaan tadi, kita tulis ulang. Oke, W sama dengan negatif dalam kurung K kali Q 0 bagi RB kurang K kali Q 0 bagi RA.
Oke. Di mana persamaan ini adalah U B dan persamaan ini adalah UA. Komponen K kali Q 0 bagi RB ini adalah UB dan komponen K kali Q 0 bagi RA ini adalah UA. Apa maksudnya UA dan UB? UA itu, perhatikan UB lebih dulu ya. UB itu merupakan energi potensial listrik dari muatan Q0 dengan muatan Q ketika jaraknya RB atau terpisah sejauh RB. Sedangkan UA adalah energi potensial listrik antara muatan Q0 dengan muatan Q ketika terpisah sejauh RA. Atau UB adalah energi potensial listrik pada muatan Q0 ketika berjarak RB dari muatan Q. Sedangkan UA adalah energi potensial listrik dari Q0 ketika berjarak RA dari muatan Q. Nah, sekarang persamaan ini kita keluarkan Q0-nya, maka persamaannya akan menjadi, perhatikan, negatif buka kurung kurawal dalam kurung K kali Q bagi RB tutup kurung kali Q0 kurang buka kurung K kali Q bagi RB. Minta maaf, ini adalah RA bukan RB. RA kali Q0. Perhatikan baik-baik. Komponen Q komponen K kali Q bagi RB ini disebut dengan potensial listrik yang disimbol dengan V. Karena ini adalah pada titik B, maka kita sebut dengan VB. Dan ini pada titik A, maka ini kita sebut dengan VA. Minta maaf, ini adalah RA. Ini salah pengetikan. Ya, dengan demikian maka persamaan umum dari potensial listrik adalah V sama dengan K kali Q bagi R. Ya. Dan ini adalah potensial listrik, persamaan umum dari potensial listrik. Nah, berdasarkan penjabaran persamaan ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki oleh dua buah muatan listrik yang tersimpan dalam bentuk potensial listrik. Sedangkan potensial listrik sendiri adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah muatan Q dari satu titik ke titik yang lain. Atau bisa disimpulkan V atau potensial listrik sama dengan energi potensial listrik per satuan muatan. Oke, kita lanjutkan. Oke, di mana komponen K kali Q bagi RB dan komponen K kali Q bagi RA ini kita ganti dengan VB dan VA. Maka persamaannya W sama dengan negatif buka kurung kurawal Q0 kali VB kurang Q0 kali VA tutup kurung kurawal. Dan sekarang kita keluarkan Q0-nya, maka persamaannya menjadi, perhatikan, negatif buka kurung kurawal Q0 buka kurung VB kurang VA tutup kurung kurawal. Oke? Dan persamaannya menjadi negatif buka kurung Q0 kali VAB. Dan VAB ini adalah beda potensial listrik. Sedangkan VB itu adalah potensial listrik di titik B, sedangkan dan VA adalah potensial listrik di titik A di sekitar muatan Q. Oke, di mana VAB sama dengan VB kurang VA. Ini disebut beda potensial listrik. Dengan demikian, maka untuk meninjau energi potensial listrik, tinjaunya adalah dua muatan. Sedangkan ketika kita meninjau potensial listrik, tinjaunya adalah titik-titik di sekitar muatan. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan kesimpulan. Yang pertama, U sama dengan K kali Q1 kali Q2 bagi R12.
Oke, ini jika kita punya soal atau kita punya sistem Q1 dan Q2. Yang tadi itu adalah Q besar dan Q0. Kalau Q1 dan Q2 maka energi potensial listrik antara kedua muatan dapat dihitung, yaitu U sama dengan K kali Q1 kali Q2 bagi R12. Yang kedua V sama dengan U bagi Q, atau potensial listrik sama dengan energi potensial listrik per satuan muatan atau per muatan listrik. Atau U bisa diperoleh sama dengan Q kali V. Yang berikut, V sama dengan K kali Q bagi R. Yang berikut, perhatikan baik-baik. VAB atau usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B itu sama dengan negatif dari perubahan energi potensial listrik, atau sama dengan negatif dalam kurung potensial listrik akhir, energi potensial listrik akhir kurang energi potensial listrik awal. Atau dapat ditulis VAB sama dengan, perhatikan baik-baik, sama dengan negatif atau lawan dari Q kali VAB. Perhatikan bahwa kerja untuk memindahkan muatan dari suatu titik ke titik yang lain itu sama dengan negatif dari besar muatan itu dikalikan dengan beda potensial dari kedua titik tersebut. Dengan demikian, maka sebuah muatan dapat berpindah dari suatu titik ke titik yang lain jika kedua titik tersebut ada beda potensial atau memiliki beda potensial. Nah, lanjutan dari konsep dasar ini adalah bahwa elektron dapat berpindah di dalam penghantar jika pada ujung-ujung penghantar ada beda potensial, dan ini adalah dasar dari listrik dinamis. Tetapi sekarang kita masih mempelajari listrik statis, belum ke listrik dinamis. Oke. Dan lanjutan kesimpulan kita adalah VAB atau beda potensial antara titik A dan B sama dengan VB kurang VA. Oke, keterangan. Yang pertama, U adalah energi potensial listrik, satuannya joule. Yang kedua, V potensial listrik, satuannya joule per kolom. Ingat, potensial listrik itu satuannya joule per kolom, atau dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan satuannya volt. Dan yang berikut Q1, Q2 atau Q adalah muatan listrik, satuannya kolom. Dan yang berikut adalah R12 atau R itu adalah jarak, satuannya meter. Kemudian yang berikut UA, energi potensial listrik dua muatan yang berjarak RA, satuannya joule. Kemudian UB, energi potensial listrik dari dua muatan berjarak RB, satuannya joule. Kemudian yang berikut adalah delta U adalah perubahan energi potensial listrik, satuannya joule. Kemudian VA adalah potensial listrik pada titik A di sekitar muatan, satuannya volt. Kemudian VB potensial listrik pada titik B di sekitar muatan, satuannya juga volt. Kemudian VAB adalah beda potensial listrik antara titik A dan B, satuannya juga volt. Kemudian WAB yaitu kerja atau usaha atau energi untuk memindahkan sebuah muatan dari titik A ke titik B, satuannya joule. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang energi potensial listrik dan potensial listrik. Nah, ini kita tinjau energi potensial listrik dan potensial listrik untuk beberapa sistem ya. Oke, misalkan kita memiliki sebuah sistem di mana sistem ini ada dua buah muatan Q1 dan Q2 terpisah sejauh R12, di mana muatan besar atau nilai muatan Q1 adalah negatif Q dan Q2 adalah positif Q. Ya. Dengan demikian, maka kita bisa menentukan energi potensial listrik dan potensial listrik untuk sistem ini. Dengan catatan bahwa energi potensial listrik tinjauannya adalah dua muatan, sedangkan potensial listrik tinjauannya adalah titik di sekitar muatan. Dan yang pertama kita mulai dengan energi potensial listrik. Maka kita buatkan U12, energi potensial listrik antara Q1 dengan Q2, yaitu sama dengan K kali Q1 kali Q2 bagi R12. Atau sama dengan, perhatikan, pada persamaan tanda negatifnya kita masukkan. Kenapa? Karena energi potensial listrik dan potensial listrik dijabarkan dari perkalian titik
antara gaya terhadap perpindahan yang menghasilkan kerja yang merupakan besaran skalar. Dengan demikian maka energi potensial listrik dan potensial listrik juga adalah besaran skalar. Dengan demikian maka dalam mengoperasikan energi potensial listrik dan potensial listrik tidak perlu kita mengikuti aturan penjumlahan atau perkalian vektor. Kita menggunakan penjumlahan perkalian aljabar biasa dengan catatan tanda negatif dan positif dari muatan tetap digunakan. Dengan demikian maka U12 sama dengan K kali dalam kurung negatif Q kali positif Q bagi R12. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan potensial listrik. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa kalau ketika kita meninjau potensial listrik, maka tinjauannya adalah titik di sekitar muatan. Maka kita buatkan dulu titiknya. Misalkan titiknya di antara muatan Q1 dengan muatan Q2, dan ini adalah titik P, dan ini adalah R1, dan ini adalah R2. Maka potensial listrik di titik P dipengaruhi oleh Q1 dan juga dipengaruhi oleh Q2. Maka Vp, potensial listrik di titik P itu sama dengan V1 tambah V2. Dijumlahkan biasa saja karena potensial listrik merupakan besaran skalar. Oke, kemudian kita masukkan V1 itu sama dengan K kali Q1 bagi R1, dan V2 itu sama dengan K kali Q2 bagi R2. Maka persamaan ini akan bisa menjadi, perhatikan, sama dengan K kali Q1-nya itu adalah negatif Q bagi R1 tambah dengan K kali Q2-nya adalah positif Q bagi R2. Catatan, energi potensial listrik dan potensial listrik merupakan besaran skalar. Maka dalam menyelesaikan soal digunakan perhitungan aljabar biasa dengan tanda positif dan negatif dari muatan tetap digunakan. Ingat, bahwa tanda positif dan negatif tetap digunakan dalam menyelesaikan soal yang berhubungan dengan energi potensial listrik dan potensial listrik. Nah, tanda positif sudahlah, ketika kita menyelesaikan soal tidak perlu kita buatkan, tidak apa-apa, karena sudah pasti bahwa ketika tidak ada tanda negatif maka itu adalah positif. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah tanda negatif. Ya. Ini yang harus kita hati-hati ketika kita menyelesaikan soal yang berhubungan dengan energi potensial listrik dan potensial listrik. Oke, kita lanjutkan. Tinjauan energi potensial listrik dan pada sistem muatan titik. Saya ulangi, tinjauan energi potensial listrik pada sistem muatan titik. Nah, ini kita memiliki sebuah sistem muatan titik dan terdiri dari 3 muatan titik, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Di mana Q1 dengan Q2 terpisah R12, Q2 dengan Q3 R23, dan Q1 dengan Q3 R13. Ketika kita menemukan sistem muatan titik seperti ini, maka kita bisa dapat menentukan energi potensial listrik dalam 2 hal. Nah, yang pertama adalah menentukan energi potensial listrik pada sebuah muatan. Jadi kita bisa menentukan energi potensial listrik pada Q1, bisa pada Q2, dan bisa pada Q3. Nah, pada pernyataan diminta untuk menentukan energi potensial listrik pada muatan Q3. Kita sebut saja U3. Maka energi potensial listrik pada Q3 dipengaruhi oleh Q1 dan juga dipengaruhi oleh Q2. Maka ada 2 energi potensial listrik pada Q3, yaitu antara Q1 dengan Q3 dan antara Q2 dengan Q3. Maka U3-nya sama dengan U31 ditambah dengan U32. Ingat, ini besaran skalar, jadi dijumlahkan saja dengan tanda negatif dari muatan, tidak boleh dilupakan. Dan kita lanjutkan, persamaan ini akan menjadi U3 sama dengan K kali Q3 kali Q1 bagi R13 dijumlahkan dengan K kali Q3 kali Q2 bagi R23. Oke, ini cara untuk menentukan energi potensial listrik pada sebuah muatan untuk sistem muatan titik. Yang berikut, hal yang kedua yang bisa kita tentukan adalah energi potensial listrik sistem. Kalau energi potensial listrik sistem berarti energi potensial untuk satu paket muatan-muatan ini. Ya, berarti semuanya kita tinjau.
Dengan demikian maka bisa ditinjau karena melibatkan dua muatan, maka muatan Q1 dengan Q2, Q1 dengan Q3, dan juga Q2 dengan Q3. Maka kita bisa peroleh energi potensial sistem sama dengan atau US sama dengan U12 tambah U13 tambah U23. Perhatikan bahwa ini adalah besaran skalar, maka tinggal kita jumlahkan semuanya dan bisa dihitung semuanya, tidak peduli dengan penjumlahan atau perkalian vektor. Kalau besaran vektor maka kita harus mempertimbangkan prinsip-prinsip penjumlahan vektor. Kalau pada besaran skalar tidak perlu, kita jumlahkan saja, maka energi potensial sistem US bisa menjadi US sama dengan K kali Q1 kali Q2 bagi R12, ini untuk U12, dijumlahkan dengan K kali Q1 kali Q3 bagi R13 untuk U13, dijumlahkan lagi dengan K kali Q2 kali Q3 bagi R23 untuk U23. Oke, itu untuk menentukan energi potensial pada sistem muatan titik. Dan sekarang kita lanjutkan menentukan potensial listrik pada titik di sekitar sistem muatan titik. Nah, pada gambar kita memiliki 3 muatan, Q1, Q2, Q3, dan ini ketiga-tiganya adalah muatan titik, dan titik P letaknya di sini, di mana muatan Q1, Q2, Q3, dan titik P membentuk segi 4. Oke, ini adalah R1 jarak dari Q1 ke titik P, R2 jarak dari Q2 ke titik P, dan R3 jarak dari Q3 ke titik P. Dengan demikian maka potensial listrik di titik P dipengaruhi oleh Q1, oleh Q2, dan oleh Q3. Dengan demikian maka Vp itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. V1 adalah potensial listrik pada titik P oleh Q1, V2 potensial listrik pada titik P oleh Q2, V3 potensial listrik pada titik P oleh Q3. Dan persamaan ini bisa kita lanjutkan menjadi Vp sama dengan K kali Q1 bagi R1 tambah K kali Q2 bagi R2 tambah K kali Q3 bagi R3. Oke, itu cara menentukan potensial listrik pada titik di sekitar sistem muatan titik. Oke, dengan demikian maka pembelajaran tentang energi potensial listrik dan potensial listrik sampai di sini. Saya ingatkan, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Dan kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran kita berikutnya, yaitu pembahasan soal tentang energi potensial listrik dan potensial listrik. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam pengucapan. Terima kasih.